Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Faisal dengan NIM 12170100043. Di video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai PPT yang telah saya buat di soal 1 nomor 2. Di UAS kali ini saya sendirian, tidak bersama 2 atau 1 teman saya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai sequential search, selection sort, dan global sort. Yang pertama ada sequential search. Sequential search sering disebut juga sebagai pencarian linear dan merupakan metode pencarian paling sederhana. Sequential search akan membandingkan data satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data yang ditemukan atau tidak ditemukan. Metode sequential search dapat digunakan untuk melakukan pencarian data baik pada array yang sudah terurut maupun yang belum terurut. Jika data yang dicari tidak ditemukan, maka semua data atau elemen array dibandingkan sampai selesai. Jika data yang dicari ditemukan, maka perbandingan akan dihentikan. Nah, berikut ilustrasi untuk sequential search. Di sini diperintahkan untuk mencari data 25 pada array yang ada di slide ini. Di sini terdapat 5 data, yaitu 50, 12, 25, 55, dan 12. Tentunya data ini masih berantakan kan. Lalu di sini diketahui bahwa posisi 25 ada di posisi ketiga dari kiri. Jika kita mulai, maka pencarian dimulai dari data pertama, yaitu 50. Karena 50 tidak sama dengan 25, maka pencarian akan berlanjut. Lalu data yang kedua ditemukan data 12. Data 12 ini berarti tidak sama lagi dong dengan 25, maka pencarian lagi akan terus berlanjut sampai ketemu data 25. Dan pada pencarian ketiga ditemukan angka 25, yaitu data yang dicari di awal sesuai perintah. Oleh karena itu, pada pencarian ketiga, pencarian ini diberhentikan. Selanjutnya masuk ke bagian kedua, yaitu selection sort. Selection sort adalah metode pengurutan dengan mencari elemen terkecil, kemudian menukarnya dengan data yang dijadikan acuan, atau bisa disebut sebagai pivot. Secara umum, proses pengurutan metode seleksi adalah memilih elemen pertama sebagai pivot, kemudian cari elemen terkecil dari data pertama hingga akhir. Kemudian, data terkecil ditukar dengan elemen pivot atau data pertama, sehingga data pertama memiliki nilai terkecil. Kemudian, pilih elemen pivot kedua dan cari kembali elemen terkecil dari data kedua hingga akhir. Kemudian tukar dengan elemen pivot kedua, begitu seterusnya hingga data terurut gitu. Nah, ini dia ilustrasi untuk selection sort. Di sini diminta untuk pengurutan secara naik atau ascending. Dan di sini juga terdapat 5 data yang acak. Untuk mengurutkan secara ascending, pertama-tama kita tentukan pivot dan nilai terkecilnya. Yang pertama, di sini diketahui pivot awal 50 dan nilai terkecil adalah 12. Maka nilai kedua itu ditukar tempatnya gitu. Jadi yang di kanan sama kiri ditukar gitu tempatnya. Selanjutnya, tentukan pivot dan nilai terkecil kedua. Didapat angka 76 untuk pivotnya dan 43 untuk nilai terkecilnya. Nah, untuk ini tuh ditukar juga. Sehingga cara ini berulang sampai tersusun dari yang terkecil hingga tertinggi. Kenapa dari terkecil hingga tertinggi? Karena sesuai perintah awal, yaitu kita diminta untuk pengurutan ascending. Setelah itu didapat urutan secara ascending dari kiri ke kanan adalah 12, 43, 50, 55, dan 76. Maka dari itu data ini akan menjadi sempurna. Yang ketiga ada bubble sort. Algoritma bubble sort melakukan pengurutan dengan cara membandingkan tiap dua data dari posisi ke n atau terakhir dengan n-1. Kemudian n-1 dengan n-2 dan seterusnya. Jika dua data yang dibandingkan data posisi ke n lebih kecil dari posisi n-1, maka dilakukan penukaran posisi. Sehingga setelah proses perbandingan yang pertama, data posisi 1 adalah data terkecil. Proses perbandingan dan penukaran dilakukan lagi dari data posisi n sampai posisi 2, sehingga data posisi 1 sama 2 terurut. Dan seterusnya sampai tinggal data posisi n dan n-1 tersusun gitu. Nah, untuk rumusnya itu jumlah perbandingan sama dengan n-1 kuadrat atau n-1 kali n-1. Berikut saya tampilkan ilustrasi dari bubble sort.
Pengurutan ini diminta naik juga atau ascending seperti yang selection sort tadi. Diketahui 5 data sehingga melalui rumus tadi dapat kita tentukan jumlah pengulangannya sebanyak 5 kurang 1 kuadrat atau setelah kita hitung menjadi 16 pengulangan. Sehingga akan dilakukan 16 perbandingan gitu. Nah, untuk ilustrasinya pertama kita dari angka 12 paling kanan ke kiri itu bertemu angka 55. Karena 12 kurang dari 55 maka ditukar. Lalu selanjutnya 12 dengan 43, karena 12 kurang dari 43 maka ditukar. Selanjutnya yang ketiga 12 dengan angka 76. Karena 76 itu lebih besar atau 12 itu lebih kecil daripada 76, maka 12 ditukar lagi ke tempat yang 76. Selanjutnya 12 dengan 50. Karena angka 12 kecil dari 50, maka angka 12 itu ditaruh di depan, ditukar lagi ya, jadi yang paling depan. Sekarang posisi 12 sudah di paling depan. Selanjutnya diulang lagi dari yang belakang. 55 bertemu dengan 43. Karena 55 lebih besar daripada 43, maka posisi ini tidak usah ditukar gitu, karena itu tadi 55 lebih besar dari 43. Selanjutnya 43 bertemu dengan 76. Karena di sini diketahui 76 lebih besar daripada 43, lalu 43 ditukar ke tempat yang 76 sebelah kiri. Lalu ada 43 dengan 50. 50 lebih besar daripada 43. Atau 43 lebih kecil daripada 50. Sehingga angka 43 ditukar dengan 50 yang sebelah kiri lagi. Sehingga didapat posisi kedua dari kiri 12 dan 43. Selanjutnya karena udah ketemu yang kedua, yang posisi kedua, jadi kita ulang dari yang belakang lagi. Di sini kita temukan angka 55 dengan 76. Karena 55 lebih kecil daripada 76, maka angka 55 ditukar dengan 76. Lalu didapat setelah udah begitukan didapat, maka sudah didapat hasil dari urutan dari terkecil hingga tertinggi pada bubble sort ini, pada pengurutan ini. Maka inilah hasil data setelah diurutkan. Jadi 12, 43, 50, 55 dan 76. Selanjutnya ada tabel perbandingan selection sort dan bubble sort. Jika dilihat dari segi dasar, selection sort memilih elemen dan menukar elemen tertentu dengan elemen terakhir. Sedangkan bubble sort, elemen yang berdekatan dibandingkan lalu ditukar gitu. Lalu jika dilihat dari segi efisiensi, selection sort ini memiliki peningkatan efisiensi dibandingkan dengan jenis gelembung atau bubble sort. Lalu untuk bubble sort sendiri tidak efisien gitu. Yang ketiga, untuk segi metode ini selection sort itu pilihan dan untuk bubble sort itu bertukar. Lalu yang keempat, dari segi kecepatan, selection sort itu lebih cepat dibandingkan bubble sort gitu. Untuk bubble sort sendiri berarti lambat gitu kecepatannya. Lalu untuk perbandingan yang terakhir dari kestabilannya, selection sort itu stabil. Lalu kalau misalkan bubble sort tidak stabil. Itulah perbandingan dari selection sort dan bubble sort. Jadi untuk pengurutan lebih efisien atau lebih enak juga. Dari perbandingan ini saya merekomendasikan untuk memakai selection sort dibandingkan bubble sort. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.